Halo guys, balik lagi di channel Menggagas bareng gue Aril. Di kesempatan kali ini kita bakal membahas terkait dengan persoalan yang cukup serius yang rame juga di media-media, yaitu kasus Tom Lembong yang sebenarnya kasusnya udah berjalan sekitar 1 bulan yang lalu. Tapi gak apa-apa, kita bahas saja kasus Tom Lembong, kriminalisasi atau politisasi hukum. Simak video sampai tuntas agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Jadi kasusnya dimulai dari Kejaksaan Agung atau Kejagung yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau biasa kita kenal Tom Lembong, yang dulunya juga tim suksesnya Pak Anies Baswedan, Capres di Pilpres 2024, yang mana Tom Lembong ini dijerat sebagai tersangka kasus dugaan korupsi importasi gula pada Selasa 28 Oktober 2024. Kronologi kejadiannya bermula di tahun 2015 di mana Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan, dan pada saat itu berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian tanggal 12 Mei 2015 disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor gula. Namun pada tahun yang sama Thomas Lembong selaku menteri juga diduga malah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada perusahaan PT AP, yang kemudian gula kristal mentah itu diolah menjadi gula kristal putih. Nah, padahal dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga yang seharusnya diimpor adalah gula kristal putih yang sudah jadi. Artinya yang produk finalnya, bukan yang masih mentah. Nah, jadi yang harus diimpor adalah harus gula kristal putih secara langsung, dan yang dapat melakukan itu hanya BUMN. Kejaksaan mengklaim bahwa kerugian yang ditimbulkan terhadap negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang itu akibatnya menimbulkan kerugian sebesar kurang lebih 400 miliar rupiah untuk negara. Kita bisa lihat di gambar berikut bahwa secara data memang ada defisit atau kekurangan jumlah produksi gula di Indonesia. Di tahun 2015 jumlah produksi ada 2,4 juta ton, sedangkan jumlah konsumsinya ada 2,8 juta ton. Begitu juga di tahun 2016 jumlah produksinya hanya 2,2 juta ton, sedangkan jumlah konsumsinya ada 2,9 juta ton. Jadi kalau melihat data tersebut, Indonesia memang mengalami kekurangan produksi gula dalam negeri di tahun 2015 hingga 2016, sehingga cukup bisa dimengerti adanya kebijakan untuk melakukan impor. Tom Lembong sendiri dijerat dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang mana bunyi pasalnya adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit 200 juta rupiah sampai dengan paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, unsur-unsur supaya Tom Lembong ini bisa dipidana menurut pasal ini ada 3, yaitu yang pertama, secara melawan hukum, yang kedua, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan yang ketiga adalah unsur merugikan keuangan negara. 3 unsur ini harus ada baru bisa memidanakan seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi. Nah, selain itu, Tom Lembong juga dijerat dengan pasal 3 undang-undang yang sama, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, jadi tidak harus diri sendiri ya, bisa orang lain, bisa korporasi, kemudian dia menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, maka dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Unsur-unsurnya supaya seseorang bisa dipidana menurut pasal 3 ini ada 3, yaitu unsur yang pertama adalah menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau kedudukan. Kemudian unsur yang kedua adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Dan unsur yang ketiga adalah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi ketiga unsur harus terpenuhi, tidak bisa hanya 2 unsur terpenuhi atau hanya 1 unsur saja.
Jadi benang merahnya mau pakai pasal 2 ayat 1 maupun mau pakai pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut harus bisa dibuktikan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Artinya ketika dua unsur yang lain terpenuhi tapi unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak terpenuhi, ya berarti tidak bisa dipidana. Seperti itu. Nah, dalam perkembangannya kontroversi muncul karena unsur kerugian keuangan atau perekonomian negara ini sampai saat ini belum dibuktikan atau setidaknya belum diungkapkan oleh Kejaksaan Agung yang mentersangkakan Tom Lembong. Ahli hukum pidana dan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta, Profesor Dr. Muzakir menjelaskan bahwa sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka korupsi perlu dilakukan audit kerugian negara dari BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Dia menegaskan jika tidak bisa ditunjukkan, maka tidak perlu dilakukan proses lebih jauh hingga menetapkan seseorang sebagai tersangka korupsi. Kuasa hukum Thomas Lembong atau Tom Lembong yang bernama Ari Yusuf Amir mengatakan bahwa pihaknya sudah mengantongi bukti berupa audit dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK pada tahun 2015 hingga 2017 dan dari hasil audit BPK dinyatakan tidak ada ditemukan kerugian negara. Jadi dari hasil audit BPK yang dikantongi oleh timnya kuasa hukum Tom Lembong ini dari tahun 2015 sampai 2017 itu tidak ada kerugian negara hasil audit BPK. Nah, selain itu Ari juga menyayangkan bahwa Kejaksaan Agung atau Kejagung tidak dapat menunjukkan bukti adanya kerugian negara dari kebijakan izin impor yang dikeluarkan oleh Mendak Tom Lembong di masa jabatannya. Nah, mantan Menko Polhukam Pak Mahfud MD mengomentari juga bahwa intinya senada ya, bahwa ia menyatakan bahwa unsur kerugian negara ini masih belum diumumkan hingga saat ini. Mungkin saja Tom Lembong memang memperkaya orang lain atau korporasi dan juga melanggar aturan importasi gula pada saat itu, saat menjabat, tapi kan harus dibuktikan juga kerugian negaranya seperti apa, itu masih belum diumumkan. Sehingga sampai saat ini ya ditunggu perkembangannya, kira-kira seperti itu yang disampaikan Prof. Mahfud. Dan dari sini muncul pertanyaan besar, bagaimana bisa Kejaksaan Agung menjadikan Tom Lembong sebagai tersangka dan menahannya selama 20 hari kalau bukti audit dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang menyatakan adanya kerugian negara belum diumumkan atau jangan-jangan malah tidak ada dari BPK. Karena dari pihak Tom Lembong memiliki bukti bahwa hasil audit BPK di tahun 2015 sampai 2017 menyatakan tidak ada kerugian negara. Jadi cukup wajar jika publik kemudian bertanya-tanya, jangan-jangan ini bentuk kriminalisasi yang dilakukan terhadap Tom Lembong? Apakah benar? Pada proses pra-peradilan, pihak Tom Lembong membeberkan nama-nama Mendak yang diminta turut diperiksa Kejagung dalam kasus impor gula. Para menteri itu terdiri dari 1 Mendak yang menjabat sebelum Tom Lembong dan 4 Mendak atau Menteri Perdagangan yang menjabat setelah Tom Lembong selesai menjabat. Tom Lembong juga mengatakan bahwa semua Mendak sebelum dan setelahnya juga merestui atau mengesahkan izin impor gula mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih atau gula yang siap diedarkan melalui distributor. Artinya, memang bukan cuma Tom Lembong yang melakukan impor gula mentah, tetapi juga menteri sebelum dan sesudahnya juga melakukan hal yang sama. Itu pernyataan Tom Lembong. Jadi untuk memberikan gambaran bagaimana perbandingan impor gula pada masa Tom Lembong menjabat dibandingkan dengan 5 menteri lainnya yang menjabat sebelum dan setelah Tom Lembong, kita bisa lihat data jumlah impor gula dari tahun 2014 hingga tahun 2023 berikut. Nah, di data ini kita bisa lihat bahwa yang diberi tanda panah warna merah itu adalah masa ketika Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Di situ kita bisa lihat grafiknya bagaimana kuantitas atau jumlah impornya dibandingkan dari masa waktu ke waktu dari setiap masing-masing pejabat. Kita bisa lihat bagaimana Tom Lembong di tahun 2015 hingga tahun 2016. Dari data itu kita bisa tahu bahwa menteri-menteri perdagangan lainnya yang menjabat dalam 10 tahun terakhir itu juga melakukan impor gula dalam jumlah besar yang bahkan jumlahnya melebihi jumlah impor yang dilakukan oleh Tom Lembong. Lantas, kenapa cuma Tom Lembong yang diperiksa dan kenapa menteri yang pernah menjabat, menteri-menteri lain yang pernah menjabat sebagai Mendak ini tidak diperiksa juga?
Dan pertanyaan selanjutnya yang tentunya banyak dipertanyakan adalah kenapa kejadian di tahun 2015-2016 ketika Tom Lembong menjabat saat itu baru diperiksa dan diusut sekarang gitu loh. Jadi kemana saja selama ini, kemana saja, kenapa kok didiamkan, entah dari atasannya, entah dari pihak penegak hukum, kenapa diam saja baru diusut sekarang gitu loh. Dari sinilah kenapa menjadi sangat wajar ya jika publik menilai bahwa terjadi politisasi hukum. Nah, politisasi hukum adalah fenomena di mana hukum digunakan atau dipengaruhi untuk kepentingan politik tertentu. Artinya, hukum tidak lagi berfungsi sebagai instrumen keadilan yang netral, melainkan menjadi alat bagi kelompok tertentu, pejabat atau partai politik untuk memenjarakan orang-orang yang berseberangan dan mengamankan orang-orang yang satu kubu. Nah, pertanyaannya, kenapa politisasi hukum itu berbahaya? Politisasi hukum itu bisa membawa dampak-dampak negatif, pemirsa. Yang pertama adalah melemahnya supremasi hukum. Politisasi hukum bisa merusak prinsip rule of law, di mana hukum seharusnya berlaku sama untuk semua orang tanpa diskriminasi atau pembeda-bedaan. Politisasi hukum menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan, bukan pedoman keadilan. Akibatnya, penegakan hukum menjadi tidak konsisten dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum menjadi berkurang. Kemudian dampak negatif yang kedua adalah penegakan hukum yang diskriminatif. Artinya penegakan hukum menjadi selektif atau selective enforcement, yang ini menjadi ciri utama dari politisasi hukum di mana lawan politik sering menjadi target kasus hukum, sedangkan sekutu politik dilindungi atau mendapatkan keistimewaan meskipun melanggar hukum. Hal ini menciptakan ketidakadilan di masyarakat. Kemudian dampak negatif yang ketiga adalah adanya erosi kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Jadi akan terjadi penurunan kepercayaan publik ketika hukum dianggap sebagai alat politik, maka masyarakat akan hilang kepercayaan kepada pengadilan dan hakim, kemudian kepada kepolisian, kejaksaan, lembaga anti rasuah atau KPK. Akibatnya lembaga hukum tidak lagi dianggap netral, melainkan dianggap sebagai alat politik untuk memenjarakan atau untuk kepentingan politik tertentu. Dampak negatif yang lainnya adalah adanya instabilitas politik dan sosial, yang mana politisasi hukum ini sering memicu ketegangan politik dan sosial karena masyarakat merasa tidak mendapatkan perlakuan yang adil, sehingga memicu aksi protes atau konflik sosial menjadi hal yang mungkin akan sering kita jumpai gitu. Dan yang kelima atau yang terakhir menurut saya dampaknya adalah memperburuk korupsi dan kolusi, karena ketika hukum dipolitisasi maka pengawasan terhadap kekuasaan menjadi melemah. Hal ini menciptakan impunitas atau kekebalan hukum bagi pejabat yang korup, asalkan satu kubu akan dilindungi gitu. Dan akhirnya korupsi dan kolusi semakin marak karena hukum tidak ditegakkan dengan benar. Oke, cukup. Gue udah panjang lebar tadi ngomongnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, and subscribe dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!